Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustifa Yuni, NIM 22 2018 02480. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan bisnis saya yang saya beri nama HealLens, yang berarti kepanjangan dari Health for Lansia dan Disabilitas. Nah, HealLens itu apa? Nah, HealLens adalah sistem kesehatan yang ditunjukkan dan dibuat khusus untuk penyandang disabilitas dan juga untuk lansia. Nama sistem ini HealLens, yang merupakan kepanjangan dari Health for Lansia dan Disabilitas. Nah, kenapa saya membuat sistem ini? Karena dari saya memperhatikan untuk kebutuhan para lansia dan juga penyandang disabilitas, tentunya mereka sangat membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus dan juga sangat butuh untuk diistimewakan seperti itu. Karena apabila mereka datang ke rumah sakit tapi harus mengantri lama dan juga harus duduk terlalu lama, itu tentunya sangat membuat mereka sangat cukup lelah. Untuk tahap identifikasi fungsi sistem untuk HealLens ini, sistem yang mengolah data dan pelayanan untuk pasien lansia dan disabilitas, mulai dari booking pendaftaran, konsultasi, dan juga menghubungi dokter untuk datang ke rumah. Nah, untuk menunya sendiri nanti ada booking, ada Lensko itu disingkatan dari Lens konsultasi, dan juga Lens call itu untuk menghubungi dokter untuk bisa datang ke rumah. Selanjutnya tahap identifikasi. Untuk identifikasi informasi, ada informasi produk, daftar nama pasien kes, daftar nama dokter, data obat, konfirmasi pembayaran, panggilan dokter, laporan hasil konsultasi, poliklinik yang ada, nomor booking pendaftaran, laporan data pasien. Identifikasi datanya, data pasien, kode booking yang ada di rumah sakit, nomor telepon dokter, daftar nama pasien kes, poliklinik, tarif konsultasi dokter, hasil konsultasi, laporan pembayaran, laporan data pasien, data obat, data keluhan pasien, dan data riwayat penyakit, dan juga daftar nama dokter. Selanjutnya untuk tujuan informasi, ada data pasien, informasi daftar nama pasien kes, informasi daftar nama dokter, informasi data obat, konfirmasi pembayaran, panggilan dokter, laporan hasil konsultasi, poliklinik yang ada di rumah sakit, nomor booking pendaftaran, dan juga laporan data pasien. Untuk identifikasi sumber, data pasien, keluhan pasien, kode booking pasien, riwayat penyakit pasien, itu yang menginput pasien. Jadi untuk data registrasi mereka, untuk data keluhan mereka, untuk data booking dan riwayat penyakit itu dari pasien. Dan juga untuk kode booking rumah sakit itu yang mengatur dari petugas pendaftaran, nanti akan menyediakan nomor booking yang tersedia pada saat mau ke poliklinik tujuan. Terus nama dokter dan nomor telepon dokter itu satu paket. Jika mereka memilih daftar nama pasien kes, itu mereka juga bisa langsung memilih nama dokter yang terkait di pasien kes pilihannya tersebut, dan di situ akan ada profil dari dokternya dan juga ada nomor teleponnya. Selanjutnya data poli itu yang pengelola adalah dari petugas pendaftaran, data tarif konsultasi dokter, laporan hasil konsultasi, pembayaran, laporan data pasien, data obat, laporan data obat. Identifikasi pelaku, sistem ini bisa digunakan oleh dokter, pasien, direktur, dan juga petugas pendaftaran. Kebutuhan fungsional, yang pertama pengguna melakukan registrasi seperti alamat email, nomor telepon pasien. Selanjutnya input data alamat, nama, jenis kelamin, status, penanggung jawab atau nama anak. Selanjutnya penggunaan mampu memilih nama rumah sakit dan dokter sesuai kebutuhan. Ini dilakukan sebelum mengakses menu-menu seperti Lensko, booking, dan juga menu Lensko. Soalnya kalau mereka mengakses nama rumah sakit dan nama dokter terlebih dahulu, ketika mereka mengakses menu-menu tersebut, mereka langsung terhubung dengan pasien kes dan dokter tujuan.
Pengguna mampu berkonsultasi secara langsung dengan dokter terkait. Pengguna mampu melakukan registrasi ke rumah sakit sesuai dengan RS tujuan. Selanjutnya, pengguna dapat memasukkan data anggota baru meliputi nomor anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Ini digunakan ketika mereka baru login ke sistem ini. Jadi mereka kayak seperti membuat akun terlebih dahulu untuk bisa menggunakan akun ini secara sesuai kebutuhan mereka. Tidak perlu ketika mereka login mereka harus menginput data, itu terlalu memakan banyak waktu. Jadi dibuat seperti mereka registrasi satu kali. Nah, waktu itu juga data sistem ini bisa digunakan untuk beberapa kali sesuai kebutuhan. Pengguna dapat mencetak nomor antrian. Ini ketika mereka booking, mereka bisa mendownload hasil nomor antriannya. Itu nanti bisa ditunjukkan pada saat datang ke poliklinik. Pengguna dapat menampilkan data diri mereka ini setelah mereka melakukan registrasi. Nah, untuk sistem ini bisa diakses untuk lansia dan disabilitas apabila mereka mampu menggunakan sistem ini, maksudnya mereka tidak gaptek. Kalaupun mereka tidak bisa menggunakan sistem, bisa diwakili dari anaknya atau dari cucu mereka yang paham, karena hal ini sangat memudahkan untuk mereka. Jadi mereka tidak perlu merepotkan orang lain untuk mengantarnya ke rumah sakit. Tentunya pasti bisa, tetapi dengan adanya sistem ini tentunya sangat memudahkan untuk mereka. Selanjutnya, sistem harus dapat digunakan untuk pelayanan terhadap pasien. Sistem dapat melakukan transaksi obat. Sistem dapat menampilkan daftar RS dan juga daftar nama dokter. Sistem dapat menampilkan jadwal praktek dokter. Sistem dapat menampilkan obat yang sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Selanjutnya, sistem harus dapat melakukan dan digunakan untuk transaksi berbayar. Ini digunakan untuk misalkan ada tarif dokter seperti itu, dan juga ketika mereka sudah melakukan pembayaran, mereka bisa konfirmasi juga melalui sistem ini. Kebutuhan non fungsional untuk operating ini digunakan dari rumah sakit ke rumah sakit karena mereka mengolah data dari dokter juga mengakses, jadi sangat memerlukan menggunakan menggunakan kebutuhan seperti hard disk 10 GB, printer dan komputer info. Terus keamanannya, sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password. Jadi setiap mau mengakses sistem ini, setiap dokter, dari dokter, direktur ataupun pengguna petugas pendaftar itu memiliki passwordnya, seperti saat mau menggunakan SIM RS. Selanjutnya, informasi digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru, digunakan untuk menampilkan informasi apabila user atau salah memasukkan password, dapat diakses melalui gadget masing-masing. Ini digunakan untuk para lansia dan disabilitas, mereka bisa mengaksesnya melalui gadget mereka. Untuk kinerjanya, waktu konsultasi maupun transaksi atau pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hari kerja rumah sakit terkait. Waktu pembayaran iuran untuk sistem dilakukan per bulan sekali dan jumlahnya Rp50.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.